Dan sesampainya di kamar si Alex, si Roni kemudian langsung bertanya, "Lex, cara tahu warung punya penglaris atau tidak itu gimana sih?" Lalu si Alex pun ngejek, katanya, "Kamu tuh nggak percaya sama yang gituan." Tetapi setelah itu si Alex kemudian memberitahu caranya kepada si Roni, yaitu dengan Hi everyone, terima kasih sudah mengklik video ini and welcome back to Horror Story. Oke, kali ini aku bakalan ngebahas tentang sebuah cerita horor dari sebuah warung bakso yang katanya viral banget, tapi make penglaris. Sobat kalian yang hobi banget makan di luar, kalian wajib dengerin cerita ini sampai habis agar kalian bisa mengetahui ciri-ciri warung yang menggunakan penglaris. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya, and here we go. Oke guys, sebuah tempat makan bakso yang terletak di Jakarta yang katanya tuh viral banget tapi sudah terkenal dari dulu, sehingga pengunjungnya itu selalu antri. Ditambah lagi ada salah satu pengunjungnya yang sebut saja namanya Roni, yang hampir setiap hari bolak-balik ke warung tersebut hanya untuk makan bakso karena saking enaknya bakso ini guys. Dan pada suatu hari, pada saat si Roni ini sedang santai di rumahnya, tiba-tiba saja temannya datang nih, yang dimana sebut saja temannya ini namanya Alex. Dan pada saat mereka berbincang-bincang, si Roni ini nyaranin ke Alex, "Lex, gue punya tempat makan bakso yang enak banget, lo mau cobain gak?" Dan berhubung karena si Alex ini ditawarin makanan, ya otomatis dia mau dong. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk berangkat ke warung bakso tersebut. Dan saking jatuh cintanya si Roni ini dari rasa bakso tersebut, selama di perjalanan itu, si Roni itu tidak berhenti memuji rasa dari bakso tersebut. Dan sesampainya mereka di warung bakso itu, kebetulan saat itu sedang banyak sekali orang yang antri, sehingga mereka juga harus ikutan antri untuk memesan bakso. Dan setelah mereka mesen, akhirnya mereka kemudian duduk dan baksonya kemudian diantarkan oleh pelayan dari warung bakso tersebut. Dan setelah itu mereka kemudian langsung mencicipi bakso tersebut. Lalu si Robi bilang, "Gimana Lex, enak kan rasanya?" Lalu si Alex pun bilang, "Lah kok rasanya B aja?" Lalu ia pun spontan mengatakan bahwa jangan-jangan warung ini menggunakan penglaris. Kok bisa sih rasanya beda-beda gini? Dan mendengar hal tersebut, si Roni ini cuma bisa diam dan langsung menghabiskan baksonya. Dan setelah mereka kemudian menghabiskan baksonya, si Alex ini kemudian meminta tolong kepada si Roni untuk mengantar dirinya pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, si Alex ini kemudian langsung beberes rumah dan memutuskan untuk masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba saja si Alex ini tertidur. Dan ia kemudian bermimpi didatangi oleh sosok hitam yang besar banget. Dan setelah itu ia kemudian tiba-tiba terbangun. Dan mengetahui hal tersebut cuma mimpi, si Alex kemudian langsung melanjutkan lagi tidurnya. Dan setelah beberapa saat ia tertidur, ia kemudian mimpi kembali didatangi oleh sosok tersebut, yang dimana sosok tersebut kemudian memperingati si Alex bahwa nyawanya sedang terancam. Dan setelah itu tiba-tiba saja si Alex kemudian terbangun dan memutuskan untuk menonton TV untuk sekedar menstabilkan isi pikirannya. Tetapi setelah beberapa saat, tiba-tiba saja si Roni ini datang ke rumah si Alex. Lalu si Alex kemudian memutuskan untuk mengajak Roni untuk masuk ke kamarnya untuk ngobrol. Dan sesampainya di kamar si Alex, si Roni kemudian langsung bertanya, "Lex, cara tahu warung punya penglaris atau tidak itu gimana sih?" Lalu si Alex pun ngejek, katanya, "Kamu tuh gak percaya sama yang gituan." Tetapi setelah itu si Alex kemudian memberitahu caranya kepada si Roni, yaitu dengan mendatangi warung bakso tersebut dengan membawa tempat sendiri dari rumah yang berbahan stainless steel. Dan mendengar hal tersebut, si Roni kemudian mulai penasaran nih. Dan ia pun langsung mengajak si Alex untuk ke warung bakso tersebut, yang dimana si Roni ini sudah minjam rantang ibu dari si Alex yang berbahan stainless steel. Lalu sesampainya di warung bakso tersebut, si Roni kemudian langsung mesen nih, "Mas, pesen 1 baksonya dong, tapi dibawa pulang ya, ini saya punya tempat sendiri." Dan mendengar hal tersebut, pelayannya itu kemudian langsung mengatakan bahwa di sini kalau mau pesen itu harus pakai kantong kresek, nggak boleh pakai tempat sendiri.
Dan berhubung karena saat itu sedang banyak sekali yang antri untuk memesan bakso, sehingga keduanya kemudian memutuskan untuk memesan bakso untuk makan di tempat dan satunya lagi dibungkus untuk dibawa pulang. Lalu setelah mereka menghabiskan baksonya, keduanya kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Dan sesampainya di rumah Alex kemudian memakan bakso yang dibungkus tadi, dan pada saat ia makan, ia pun mengatakan bahwa rasanya kok be aja sih, sehingga ia kemudian tidak menghabiskan bakso tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Lalu setelah itu, ia kemudian langsung masuk ke kamarnya dan memutuskan untuk nonton TV. Dan pada saat ia nonton TV, tiba-tiba saja si Alex ini merem, dan tiba-tiba channel dari TV-nya itu terganti sendiri. Dan pada saat ia membuka matanya, ia melihat bahwa remote tersebut berada di dekatnya, dan ia yakin bahwa bukan ia yang salah pencet. Tetapi setelah itu ia kemudian tidak menghiraukan hal tersebut dan memutuskan untuk tidur. Tetapi setelah si Alex ini memaksakan untuk tidur dan matanya pun sudah ia pejamkan, tiba-tiba ia mendengar channel TV-nya itu berganti secara berkali-kali. Dan mendengar hal tersebut, si Alex kemudian memutuskan untuk membuka matanya. Dan pada saat ia membuka matanya, ia kemudian melihat sebuah sosok hitam yang sangat besar. Dan saking syoknya si Alex melihat sosok tersebut, ia kemudian hanya bisa terdiam sampai sosok tersebut kemudian buram dan langsung menghilang. Dan setelah sosok tersebut kemudian menghilang, si Alex ini kemudian langsung berlari menuju ke rumahnya si Roni. Dan sesampainya di rumah Roni, si Alex kemudian menceritakan hal yang ia alami, tetapi si Roni tidak percaya. Tetapi setelah lama berbincang, mereka kemudian menyimpulkan bahwa jangan sampai ini ada kaitannya dengan warung bakso tersebut. Sehingga mereka kemudian mencoba satu kali lagi untuk berusaha memesan bakso di sana, tetapi mereka membawa tempat dari rumah sendiri. Lalu sesampainya di warung bakso tersebut, keduanya ini kemudian langsung memesan satu bungkus bakso. Dan berhubung karena saat itu sedang ramai sekali, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya, menaruh bakso yang awalnya dari kantongan tersebut ke tempat yang terbuat dari stainless steel. Dan setelah itu, keduanya kemudian memutuskan untuk buru-buru pulang ke rumahnya si Roni. Dan sesampainya di rumah Roni, mereka kemudian mencicipi bakso tersebut. Dan benar saja, rasanya itu basi, bau amis. Dan pada saat dilepeh itu, kuahnya itu kayak. Dan akhirnya guys, setelah mereka mengalami hal tersebut, keduanya kemudian menyimpulkan bahwa warung bakso tersebut memang memiliki penglaris. Dan setelah itu, si Alex kemudian memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah Alex ini tiba-tiba muntah-muntah. Dan di muntahannya itu ada banyak sekali belatun, ditambah dia tidak berhenti untuk muntah. Dan setelah ia muntah, ia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya dan memaksakan untuk tertidur. Tapi pada saat ia mencoba untuk tidur, ia itu langsung muntah dan langsung berteriak-teriak mengelilingi ruang tamunya, sampai orang tuanya mendengar suara teriakan dari si Alex ini. Dan melihat tingkah anaknya yang semakin aneh, akhirnya orang tua dari si Alex ini memutuskan untuk menghubungi temannya yang kiai untuk datang ke rumahnya mengobati si Alex. Dan sesampainya kiai tersebut di rumah Alex, ia kemudian langsung mengobati Alex dan memberikan air yang sudah diobati untuk dipercikan kepada Alex. Dan setelah itu, pada saat si Alex sudah sadar, kiai ini menjelaskan bahwa si Alex ini dirasuki penglaris dari tempat ia makan bakso, dan alasannya dikarenakan penglaris ini marah kepada Alex karena si Alex ini berusaha untuk membongkar rahasia dari warung bakso tersebut. Oke guys, itu dia tadi penjelasan dari cerita horor kali ini. Dan setelah kalian mendengar cerita kali ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan setelah kalian menonton video kali ini, jangan lupa untuk menyempatkan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. And see you the next video.